selanjutnya adalah wajah Indonesia ini ada di anak muda. Anak muda lah yang harus punya banyak peran aktif untuk bisa mengubah wajah Indonesia, karena masa depan itu ditentukan oleh anak muda yang berkualitas. Salam aspirasi rakyat. Narasumber saya kali ini adalah sosok perempuan muda, berbakat, dan tentunya berprestasi. Dan pada tahun 2011, ia terpilih sebagai Putri Indonesia Pariwisata. Penasaran siapa dia? Kita akan berdiskusi bersama saya Wana Shimal dalam 100 Caleg Bicara. Assalamualaikum kakak. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya kak hari ini? Alhamdulillah sehat, baik. Dan kalau kita biasanya di Dapil itu selalu bilang luar biasa. Iya, luar biasa ya kak. Biar luar biasa terus. Sepertinya akhir-akhir ini cukup sibuk sekali kak. Iya, sering turun ke Dapil. Iya. Karena memang instruksi dari Ketua Umum kami, Pak Iya. Haritanu, kita memang harus selalu turun kepada masyarakat dan juga makin dekat dengan konstituen dan juga masyarakat. Tujuannya memang untuk tumbuh bersama rakyat dan menjadikan Indonesia itu lebih sejahtera dengan rakyat. Ya. Nah kak, kemarin tahun 2011 ini kan kakak terpilih nih sebagai Putri Indonesia Pariwisata. Betul. Yang mewakili Provinsi Sulawesi Selatan. Nah sebenarnya tugas sebagai Putri Indonesia Pariwisata itu apa sih kak? Oke, jadi tugas sebagai Putri Indonesia Pariwisata itu banyak. Salah satunya adalah mempromosikan pariwisata yang ada locally di Indonesia. Tapi saya memang khusus untuk Sulawesi Selatan itu saya lebih istimewakan lah. Karena mau gimana pun kan saya darah Bugis Makassar, asli. Ya saya juga punya tanggung jawab untuk memperbaiki Sulawesi Selatan lebih baik melalui pariwisatanya. Terus selain pariwisata, tentunya kita juga menjadi mitra dari pemerintah setempat, pemerintah daerah, dan juga pemerintah pusat agar menjadi corong atau mata hati rakyat. Istilahnya seperti itu. Jadi asik sekali ya, mata hati rakyat. Mata hati rakyat. Jadi kita melakukan pendekatan-pendekatan yang pastinya itu untuk kepentingan masyarakat juga. Nah tentunya kakak ini sudah keliling-keliling Indonesia dong. Benar. Nah apa sih sebenarnya yang membedakan potensi pariwisata dari luar Provinsi Sulawesi Selatan dan Provinsi Sulawesi Selatan itu sendiri kak? Oke, sebenarnya sih kalau kita bicara tentang pariwisata yang ada di Indonesia umumnya itu sebenarnya kita lebih seperti miniatur dunia. Kenapa saya bilang miniatur dunia? Karena di Indonesia itu semuanya ada. Gitu, mulai dari pegunungan yang indah, terus lautan kita yang seluas ini juga banyak yang indah. SDM kita semuanya ramah dan sangat terkenal dengan budi pekerti yang baik. SDA-nya juga kita indah. Jadi apa yang kurang di Indonesia? Malah kalau saya ketemu dengan turis, ditanya apa yang bagus dari Sulawesi Selatan atau Indonesia, pasti saya tanya balik, Anda suka apa? Suka gunung, laut, atau apa? Karena semuanya ada. Iya, gitu. Semuanya ada di sini dan tergantung preferensinya aja. Tapi kalau dibilang di Sulawesi Selatan sendiri, kita itu punya potensi pariwisata yang sangat tinggi, tapi memang butuh diboomingkan lagi gitu. Contohnya Toraja. Memang Toraja itu potensi pariwisatanya sangat besar, mulai dari budayanya dan keindahan yang ada di Toraja itu sangat besar, tapi mungkin perlu ditingkatkan lagi, misalnya infrastrukturnya atau akses transportasinya. Jadi orang tuh lebih mudah untuk pergi ke sana gitu. Ditambah lagi banyak sekali acara-acara adat. Itu seharusnya ada platform yang bisa dibuat jadi orang ke sana tuh tidak sia-sia. Karena kan misalnya mau ke sana itu lama banget gitu kalau mau ke Toraja. Jadi emang harus lebih ditingkatkan lagi, dan potensi di Sulsel itu sangat
banyak. Nah, apa sih yang membuat kakak memutuskan atau tertarik untuk terjun ke dunia politik? Oke, yang pertama karena saya mau keluar dari zona nyaman saya. Terlepas dari saya Putri Indonesia dan saya presenter televisi, politik itu adalah satu jalan untuk merubah wajah Indonesia. Yang pastinya kita milenial emang harus menjawab yang namanya tantangan sosial yang sedang berkoar-koar saat ini, bahwa milenial itu apatis, milenial itu generasi yang tidak peduli akan yang namanya regulasi atau politik, dan Indonesia itu akan bubar pada tahun-tahun tertentu. Nah, itu yang sebenarnya satu tantangan yang harus dijawab sama kita semuanya, anak muda, dengan cara sendiri-sendiri. Kalau saya sih dengan terjun ke dunia politik. Dan yang kedua ini adalah panggilan romantisme, karena mau tidak mau, suka tidak suka, saya memang terlahir dari keluarga yang background politiknya itu kuat. Jadi kalau berbicara tentang masyarakat, kepentingan masyarakat dan juga pemerintahan, itu adalah sarapan pagi dan sarapan pagi dan makan malam. Makan malam bukan sarapan malam ya. Jadi makan pagi dan makan malam. Kenapa bilangnya makan pagi dan makan malam? Ya itulah waktu-waktu yang saya bisa bertemu dengan keluarga, entah ibu dan bapak. Lalu yang ketiga adalah panggilan ideologi, di mana yang pertama tantangan itu memang harus dijawab. Yang selanjutnya adalah wajah Indonesia ini ada di anak muda. Anak muda lah yang harus punya banyak peran aktif untuk bisa mengubah wajah Indonesia, karena masa depan itu ditentukan oleh anak muda yang berkualitas. Nah, di era milenial ini Kak, kemudian kakak ini kan merupakan salah satu sosok perempuan yang ikut berkontribusi di pentas politik kali ini. Seharusnya menurut kakak, kontribusi apa sih yang memang harusnya diberikan perempuan untuk negara ini mungkin khususnya? Jadi salah satu keunggulan kita sebagai perempuan adalah kita ini, di tangan kita ini, dari hati kita ini, kita adalah pembentuk watak bangsa. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena dari tangan perempuan, dari hati perempuan lahirlah anak-anak yang tadi saya bilang harus menjawab semua tantangan ini. Karena di tangan perempuan kita harus membentuk anak, bagaimana anak ini punya budi pekerti yang baik, punya prestasi yang baik. Tentunya anak-anak inilah, generasi-generasi inilah yang akan menjadi penerus bangsa. Yang dimana bangsa itu kalau misalnya SDM yang di dalam baik atau kualitasnya sangat bagus, ya kualitas bangsa juga akan naik, kualitas Indonesia juga akan naik, kesenjangan dan lain-lain juga itu akan terjawab pada masanya, dan saya yakin itu. Sebagai Putri Indonesia Pariwisata pada tahun 2011 Kak, nah bagaimana kakak melihat potensi wisata saat ini khususnya di Indonesia? Pariwisata kita ataupun potensi pariwisata kita ini sedang mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Kalau kita bisa lihat dari data yang ada, pariwisata di Indonesia, turis juga akhirnya yang datang makin lama makin banyak. Tapi perlu diperhatikan adanya persiapan yang mungkin standar internasional ataupun nasional. Ketika kita menerima wisatawan, ketika kita misalnya menerima orang-orang yang datang, sudah jauh-jauh mereka datang, mereka pingin sesuatu yang beda, tapi ternyata yang tersaji itu tidak sesuai dengan ekspektasi, itu kan juga bisa menjadi bumerang bagi kita gitu. Sesimpel penyediaan toilet umum yang bersih ataupun sesuai standar itu juga harus diperhatikan. Jadi kita boleh menggemborkan pariwisata, tapi kita juga harus punya satu kesiapan untuk menerima para wisatawan itu. Karena kalau kita bicara pariwisata, banyak sekali faktor-faktor di bawahnya tentang pariwisata, entah itu infrastruktur, transportasi, terus adanya akomodasi yang yang baik ataupun yang cukup bisa mengakomodir wisatawan sesuai dengan level yang ada.
itu kan juga satu tantangan yang Indonesia itu perlu jawab. Tidak hanya di Provinsi Sulsel, tapi juga provinsi-provinsi yang lain. Menurut saya sih seperti itu, karena ketika kita mengundang orang, ya kita harus ready dengan apapun itu. Jadi ketika mereka pulang ke rumahnya, yang cerita yang ditinggalkan, kesan yang ditinggalkan itu adalah kesan yang baik pastinya. Dan buat mereka rindu untuk kembali. Nah, tentunya kakak sudah berkunjung ke dapil nih. Ya. Nah, apakah mungkin ada masyarakat yang pasti ada sih kak? Pasti banget, banyak. Gini, kenapa ini ada caleg yang datang nih? Iya, banyak. Nah, ada keluhan nggak kak biasanya? Yang biasa saya terima gitu ya. Yang paling sering saya dapatkan ketika saya turun ke dapil dan bertemu dengan konstituen atau masyarakat, dia cuma satu, Ibu kalau misalnya nanti terpilih, nanti tolong kembali lagi ke sini. Itu satu, katanya di daerah ketika kita memang mau cari suara, kita tuh sering turun ke masyarakat, tapi ketika kita terpilih kita malah melupakan konstituen ataupun masyarakat yang telah memilih kita. Sebenarnya itu sepele, tapi itu ngena sih, karena itu menjadi trauma yang ada di masyarakat, menjadi satu keraguan sama masyarakat yang akhirnya mereka jadi apatis dengan politik itu sendiri. Mereka akhirnya jadi tidak peduli siapa yang akan mereka pilih, padahal memilih figur yang berkualitas itu seharusnya mereka lah yang menjadi corongnya untuk memilih figur yang berkualitas. Apalagi keterwakilan perempuan yang ada di DPR RI itu masih sangat sedikit. Kalau kita mau bicara data nih, dari 4 orang atau dari 5 orang, 1 banding 4 perempuan. Perempuannya itu ada 4, laki-lakinya 1. Padahal keterwakilan kita tuh masih sangat sedikit. Nah itu dia yang lagi-lagi tantangan yang harus dijawab. Kita harus sering turun ke konstituen. Mereka tidak menuntut apa-apa. Mereka hanya ingin diperhatikan. Ketika mereka punya masalah, kita datang untuk memberi solusi. Atau kita datang sebagai corong atau penyerap aspirasi mereka. Karena kalau kita berbicara tentang DPR RI itu sendiri, kita ini layaknya regulator. Kalau kita masak nih, kita cewek kan. Kalau kita masak, kita ini adalah regulator, penyambung antara gas dan akhirnya bisa jadi api. Akhirnya makanan itu bisa dinikmati oleh orang-orang banyak, bukan kepentingan pribadi. Nah itu fungsi kita tuh sebagai regulator gas itu. Nah, apa yang ingin disampaikan kepada konstituen dengan majunya kakak sebagai calon anggota DPR RI di pentas politik kali ini? Oke, jadi yang ingin saya sampaikan adalah kita itu butuh generasi muda yang juga bisa berperan aktif di dalam pemerintahan ataupun yang ada di Senayan nanti, karena keterwakilan anak muda itu juga bisa menentukan masa depan bangsa kita sekali lagi. Dan yang kedua, walaupun usia saya memang masih sangat muda, tapi jangan pernah ragukan anak muda gitu, karena anak muda itu tidak akan pernah meninggalkan kawanannya, anak muda itu tidak akan pernah meninggalkan dari mana dia berasal, malah dia masih punya energi dan semangat untuk membentuk dan mengukir prestasi di bidang-bidang yang mereka memang mau geluti. Kalau saya suka di politik, jadi saya memberanikan diri maju ke parlemen, tentunya dengan kualitas yang tidak perlu diragukan juga, walaupun saya bukan incumbent dan ini merupakan salah satu karir awal saya, tapi anak muda juga harus punya suara di sana dan keterwakilan. Anak muda itu harus ada di parlemen. Belum lagi saya juga mewakili perempuan dan juga anak muda. Jadi 2 suara ini memang harus bersatu dan mendukung perempuan dan juga anak muda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Ibu-ibu, bapak-bapak, para kaum perempuan dan milenial dimanapun kita berada, khususnya di daerah Pinrang, Sidrap, Enrekang, Tanah Toraja, Toraja Utara, Palopo, Luwu Timur, dan Luwu Utara. Perkenalkan, nama saya Andi Tenri Gusti Harnum Utari Natasha. Saya adalah caleg DPR RI dari Partai Perindo nomor urut 1. Jangan lupa tanggal 17 April nanti kita ramai-ramai ke TPS
kita memilih caleg ataupun wakil rakyat yang berkualitas, yang bisa membawakan aspirasi kita ke Senayan dan juga di pusat, yang bisa membawa perubahan untuk Indonesia, karena satu suara bisa menentukan masa depan Indonesia yang lebih sejahtera. Terima kasih Kak atas kesempatannya. Senang sekali Easy Visual bisa diskusi dengan Kakak pada hari ini. Iya, sama-sama. Terima kasih juga untuk Easy Visual yang telah memberikan satu wadah bagi kita untuk memperbaiki wajah politik yang ada di bangsa, dan semoga Easy Visual kedepannya makin jaya dan bisa menyajikan konten-konten yang kreatif dan pastinya lebih oke. Demikian diskusi saya dengan Kakak Andi Natasha. Salam aspirasi rakyat.